Saya akan share screen untuk IAP-nya ya, Pak. Silakan. Silakan. Sekian, apakah bisa terlihat, Pak? Bisa. Bisa ya, Pak? Jadi untuk flowchart dari HPS sendiri ini masuk ke dalam purchase and procurement practices, Pak, karena masih dalam satu kesatuan dengan proses pelelangan. Hanya dalam hal ini tugas dan wewenang saya mulai dari poin 4, Pak, yaitu F&E Manager check PR for approval revision in CMMS and assign the owner estimator. Jadi mulai dari ini tugas saya dimulai, yaitu saya menerima assignment melalui CMMS dari F&E Manager untuk mengerjakan PR yang sudah di-approve oleh F&E Manager. Kemudian saya melakukan review atau pengecekan terhadap dokumen yang saya terima, yaitu dokumen hard file yang sudah tertandatangani oleh user divisi, kemudian WO yang sudah ditandatangani pula oleh user divisi, kemudian jika ada biasanya dilampirkan juga drawing, kemudian spesifikasi, brosur, dan juga jika sudah terdaftar biasanya untuk ABOP juga dilampirkan. Jika sudah sesuai, maka saya akan mulai untuk mencari data harga ya, Pak ya. Kita menuju ke poin nomor 5, sesuai dengan acuan IAP tentang purchasing dan procurement practices. Untuk setting HPS atau kalkulasi HPS, ada kriteria urutannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, OEM price, original equipment manufacturer price. Yang kedua, sole agent price atau agen tunggal yang sudah terdaftar di Deperindak. Kemudian yang ketiga, dari market price atau market vendor, kami harus mendapatkan minimal dari 3 vendor yang sudah terdaftar di SAP. Yang nantinya akan kami evaluasi berdasarkan item by item. Harga terendah dari item per item tersebut akan kami kalkulasikan menjadi 1, kemudian ditambah dengan ROK. Kemudian yang keempat adalah previous PO yang sebelumnya, tentunya dengan eskalasi atau inflasi berdasarkan data dari BPS. Kemudian yang terakhir, daftar tarif atau harga dari pemerintah yang berwenang, baik dari pusat maupun daerah, atau asosiasi pemasok atau asosiasi produsen, seperti itu, Pak. Kemudian setelah saya mendapatkan data harga, saya masukkan ke formula. Setelah mendapatkan HPS, saya akan memasukkan data harga HPS tersebut ke CMMS. Kemudian setelah itu akan dicek oleh F&E Manager kami, yaitu poin nomor 6. Setelah dicek oleh F&E Manager kami, saya juga harus melakukan checking terhadap ABOP apakah anggarannya sudah terdaftar atau belum, kemudian apakah HPS saya sudah di bawah anggaran tersebut atau belum. Apabila belum, saya harus mengirimkan informasi kepada user division, yaitu kepada manajer, untuk mendaftarkan ABOP, untuk mendaftarkan item tersebut ke dalam ABOP, dan mereka harus mengirimkan kepada kami dalam bentuk form seperti itu ya, Pak. Biasanya ditandatangani oleh manajer divisi dan juga dari engineering untuk usulan tambahan item atau revisi item tersebut. Kemudian
Setelah itu saya menyiapkan untuk approval PR dan OE form. Saya cetak dari CMMS, kemudian saya lampirkan work order, OE price calculation. Di situ isinya ada perhitungan HPS ditandatangani oleh saya sebagai owner estimator, kemudian F&A manager sebagai penanggung jawab. Yang selanjutnya adalah term of reference atau KAK yang ditandatangani lengkap oleh user. Kemudian EABOP atau emergency work form apabila spare part tersebut emergency, dan dokumen lain termasuk drawing atau spesifikasi. Seperti itu Pak. Kemudian saya ajukan PR dan OE beserta dengan kelengkapannya kepada warehouse leader untuk ditandatangan pada lembar procurement request. Kemudian dari warehouse leader akan diajukan ke F&A manager untuk approval. Setelah mendapatkan approval dari F&A manager, maka akan disubmitkan oleh dokumen kontrol kami ke station manager. Setelah station manager mengapprove PR dan OE di CMMS dan juga di hard copy, maka dokumen controller kami akan memasukkannya ke dalam procurement monitoring log kami dan akan mengirimkannya kepada PLN untuk approval. Untuk di atas 500 juta akan ditandatangan oleh general manager, dan untuk di bawah 500 juta akan ditandatangan oleh senior manager. Sekian Pak untuk penjelasan scope of work saya. Kebetulan ini untuk spare part reimbursable, Pak. Kemudian saya akan lanjutkan, Bapak-Bapak sekalian. Saya akan lanjutkan ke contoh dokumen yang saya kerjakan. Berikut salah satu contohnya, Bapak-Bapak sekalian. Saya mengambil salah satu contoh dengan acuan perhitungan HPS, yaitu menggunakan market price dari minimal 3 vendor yang sudah terlist SAP. Berikut adalah work order, Bapak-Bapak. Bisa rotasi biar kelihatan. Nah. Ini Pak. Nah, oke. Berikut adalah contoh work order. Dibesarin sedikit. Ya, cukup. Nah, untuk work order ini adalah ranah dari purchase planner untuk melakukan pengecekan, kemudian di-input ke dalam CMMS dalam form procurement request, Bapak-Bapak. Saya lanjutkan. Berikut adalah contoh tornya. Jadi begitu saya mendapatkan assignment dari Pak Rudi selaku F&A Manager, saya akan melakukan cross-check terlebih dahulu atau review terhadap dokumen-dokumen yang saya terima, termasuk dengan hard file-nya. Jadi saya baca tornya seperti itu, Bapak-Bapak sekalian. Kemudian setelah saya baca tornya, saya melakukan
saya melakukan identifikasi apabila spare part yang akan dibeli adalah produk common. Dalam hal ini mungkin tidak ada agen tunggalnya atau OEM-nya tidak berkenan untuk masuk langsung, maka saya akan mengirimkan permintaan penawaran untuk budgetary kepada beberapa vendor yang sudah masuk kualifikasi di SAP list vendor kami. Di situ di list vendor itu saya melakukan kategori Pak, beberapa supplier saya kategorikan mekanik, kemudian beberapa supplier saya kategorikan elektrik, kemudian ada servis, fabrikasi atau workshop dan lain sebagainya, sehingga supplier-supplier yang saya kirimkan email untuk saya minta sebagai referensi itu tepat sasaran. Di sini saya memerlukan waktu 7-10 hari sesuai dengan yang tertera di IAP Pak untuk mendapatkan harga dari minimal ketiga vendor. Kemudian setelah saya mendapatkan harga via email dari beberapa vendor tersebut, saya input ke dalam formula ini satu persatu. Kemudian untuk evaluasinya adalah harga terendah dari masing-masing item ini. Kemudian saya tambahkan dengan ROK. Di sini ROK-nya 10% karena untuk pengadaan barang adalah maksimal ROK 10% sesuai dengan IAP. Untuk penentuan ROK ini sesuai dengan IAP adalah kewenangan dari Finance and Administration Manager kami, Pak. Kemudian setelah saya mendapatkan harga, saya akan melakukan input ke CMMS. Saya berikan contoh untuk CMMS-nya, Pak. Nah, berikut adalah untuk contoh halaman CMMS yang akan saya input harganya. Jadi di sini untuk kreatornya sudah tersebut dari Bu Rus Arya sebagai purchase planner. Kemudian untuk required date juga dari Bu Rus Arya yang menentukan berdasarkan dengan WO yang diterima, Pak, karena di WO juga tertulis kapan akan dilakukan pemasangan terhadap spare part ini. Kemudian saya akan menginput OE issuing date dan juga untuk harga per harga saya akan input di PR lines ini, Pak. Kebetulan ini PDF, jadi saya tidak bisa klik, Pak. Mohon maaf. Jadi di PR lines ini nanti saya satu persatu akan saya masukkan harganya. Kemudian saya print out seperti itu, jadinya seperti ini, Pak. Ini adalah format dari CMMS, format print out dari CMMS untuk lembar owner estimate. Seperti ini, tertulis untuk nomornya sama dengan nomor PR. Kemudian tanggalnya tanggal input CMMS saya untuk owner estimate. Kemudian sudah terisi harga estimasi dari saya sesuai dengan kalkulasi yang tadi saya lakukan, Pak. Tertandatangani oleh saya sebagai owner estimator. Kemudian Pak Rudi sebagai F&E manager. Kemudian station manager, kemudian di sini adalah Pak Hadi sebagai senior manager karena harganya tertulis di bawah 500 juta rupiah. Seperti itu, Pak Kartawan, Pak Mulyano, dan Pak Iwan. Mungkin
Sekian Pak untuk presentasi portofolionya Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ya, Saya ingin ini dulu ya, ingin mengklarifikasi dulu posisi Bu Rahma itu sebagai cost estimator itu berada di procurement, divisi procurement atau di divisi inventory? saya di bawah F&A manager langsung Pak. Oh, langsung di bawah FNA. Ya, dianggap independen seperti itu. Oh, oke. Jadi FNA ini membawahi strukturalnya ya, membawahi yang untuk inventory ya, warehouse ya, Ya, sama procurement ya. ya, Oke. Ini yang terkait ini saja, yang terkait pekerjaan pengadaan ini ya. ya, Mungkin ada lagi yang lain kan di bawah FNA itu ya. iya ada Pak. Oke, dan mungkin estimator langsung berada di bawah FNA, tidak di bawah salah satu. Apa di bawah FNA manager itu apa nama chief-nya itu? Di sini F&A manager Pak. FNA manager. Terus yang Ya. ini yang untuk warehouse? Warehouse ada warehouse leader ini Pak. Oh, warehouse leader ya. Terus Iya, procurement juga procurement leader ya. iya ada procurement leader. Oke. Ya, kalau Bu Rama nggak di atasnya nggak ada leadernya ya, langsung Iya ke nggak ada. Kosong langsung Pak Kartawan. langsung ke FNA manager ya. Iya langsung kepada F&A manager. Oke. Oke, kalau gitu udah jelas ya, karena kemarin itu saya bingung juga, HPS itu atau owner estimate itu ada di procurement, tapi tadi purchase planner adanya di warehouse ya, di inventory. Bingung juga, karena purchase planner atau kalau waktu yang lalu sih namanya procurement planner ya, ada lagi ya. Iya, procurement plan itu di bawah procurement Pak. Mereka bertugas untuk tender atau bidding. Oke, oke. Jadi nanti setelah usulan dari Bu tadi Bu Rus ya, Rahma. kemudian dari Bu Ya, Rahma dilengkapi dengan owner estimate ya, iya. lalu masuk ke procurement gitu ya. Iya, setelah mendapatkan approval dari PLN Pak, kemudian Oke. masuk ke procurement untuk proses. Itu direncanakan untuk pelaksanaannya oleh procurement planner gitu ya. Iya Pak. Oke, tapi HPS sudah ada ya. HPS ada, kemudian ada juga tim PO Pak, tim kontrak purchase order itu jika penunjukan langsung kasusnya tidak melalui tidak melalui procurement plan, tapi langsung ke tim PO Pak untuk negosiasi. Oh, oke. Nah, itu kalau penunjukan langsung ya. Iya. Jadi kalau procurement planner itu kan mungkin menyusun ini ya, menyusun tender doc dan sebagainya ya. Iya Pak. Oke, oke, jelas ya. Kalau purchase planner itu perencanaan untuk pembelian gitulah ya. Iya, perencanaan untuk pembelian. Apa yang akan dibeli gitu aja ya. Iya Pak. Nah, kemudian HPS oleh Bu Rama baik untuk yang reimbursable maupun non reimbursable begitu. Kebetulan saya untuk reimbursable Pak, untuk non reimbursable masih dipegang oleh divisi masing-masing untuk gitu. HPS dan purchase request-nya Pak. Oh, HPS-nya juga oleh mereka ya? Ya, di-create oleh masing-masing divisi, kemudian di-review oleh engineering. Terus yang melaksanakan procurement-nya siapa? Yang melaksanakan tender dari tim procurement sendiri Pak. Jadi ada PIC-nya untuk yang non reimbursable. Procurement-nya beda dengan yang ini ya? Procurement-nya sama Pak, cuman kami ada beberapa orang dibagi-bagi PIC-nya, ada yang reimbursable, ada yang non reimbursable gitu. Oke. Tapi yang non reimbursable pun itu harus ada persetujuan approval dari FNA manager ya? Untuk PR-nya hanya acknowledge Pak. Hanya acknowledge. Ya. Oh, dia bisa langsung ke tim procurement ya? Iya, langsung ke tim procurement. Oke. Ya, memang masing-masing perusahaan mungkin beda-beda ya kebijakannya. Iya, ini modifikasi sedikit Ya, mungkin karena ya. konsorsium. Ya, karena ini kan juga harus ke PLN dulu ya sebelum dilakukan oleh procurement ya. Iya, betul Pak. Oke.
Kemudian tadi waktu menyusun HPS ya, Bu Rahma, tentu kan mempertimbangkan beberapa acuan ya, beberapa acuan. Nah, ini umumnya kan ini kebetulan kebanyakan kan spare part ya yang diadakan oleh Bu Rahma ini, bukan project gitu ya, bukan jasa juga ya. Ya, ini kebetulan yang saya ambil contohnya pembelian spare part, Pak. Cuman untuk servis juga ada, Pak, untuk servis. Oh, Bu Rahma juga bikin HPS untuk servis. Iya, servisnya contoh rewinding motor, repair motor, seperti itu, Pak. Oke. Tapi kalau project nggak ada ya di sana ya? Project tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Maksudnya karena ini kan OM ya, OM saja Iya, ya. iya, Pak. Tapi kalau modifikasi misalnya kalau ada rehabilitasi atau modifikasi gimana? Kalau ada modifikasi masuknya ke PMS, Pak. Kalau di kami namanya Plan Modification System. Itu ranahnya engineering, Pak. Jadi masing-masing user akan mengajukan ke engineering. Nanti dari engineering yang akan memproses OE-nya, Pak. Mereka sendiri yang bikin OE-nya? Iya. Kebetulan PMS hanya sedikit, Pak. Jadi dalam setahun hanya dibatasi, gitu, Pak. Oke, dan itu juga harus mendapat persetujuan PLN ya? Iya, betul, Pak. Oke, dan nanti baru setelah mendapat persetujuan PLN baru diproses di procurement, gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke, kalau procurement berarti semua procurement lewat tim procurement ya? Iya, betul, Pak. Oke, jelas kalau gitu ya. Saya ingin ini saja karena kan ini spare part itu mungkin ada juga yang sudah lama ya harga acuannya itu ya. Iya, Karena Pak. misalnya spare part, apalagi spare part yang run to fail gitu ya, kan itu kan kejadiannya mungkin nggak cepat ya. Nah itu gimana cara mengupdate acuan, harga acuan? Untuk penggunaan PO yang sebelumnya, Pak, harganya juga kebetulan kami dokumentasikan di CMMS apabila pernah dilakukan pembelian. Namun jika kita ingin menggunakan ajuan dari PO sebelumnya, kita harus melihat dulu, Pak, apakah PO tersebut masuk dalam kategori yaitu maksimal 2 tahun yang lalu, Pak. Oh itu udah dibuat kriterianya ya? Iya. Jadi kalau lebih dari 2 tahun nggak bisa dipakai gitu? Iya, tidak bisa, Pak. Oh berarti harus nyari lagi ya, nyari Iya. harga acuan yang lain ya? Iya, menurut AEP adalah 2 tahun yang lalu. Jika bisa kita pakai acuan harga tersebut, maka kita tambahkan untuk inflasi BPS. Eskalasi ya, eskalasi lah ya. Eskalasi, ya, maaf. Ya. Eskalasi Nah, BPS. kalau yang tadi sudah tidak bisa dipakai, terus gimana? Nyari harga acuannya kemana? Sesuai dengan urutan dari AEP, Pak, kami ke OEM dulu. Apabila tidak ada, maka kami ke sole agent. Apabila tidak ada, kami ke market vendor, Pak. Atau market price dari supplier minimal 3 supplier, Pak. Oh, oke. Atau minta RFQ? Iya, saya bukan RFQ, Pak. Saya unofficial. Biasanya tanpa tanda tangan. Saya mintakan request untuk referensi harga budgetary seperti itu, Pak, biasanya. Tapi mereka mau ya ngasih? Iya, mau, Pak. Di Cuman, situ ya silakan. ya, di situ saya jelas kirimkan bahwa ini bukan RFQ seperti itu, Pak, bukan RFQ lelang, tapi ini hanya untuk OE reference. Di situ saya tulis OE reference. Ya, tapi bisa dijamin nggak mereka memberikan harga yang inilah, yang benar gitu ya? Caranya ngecek, karena kan tidak ada ikatan kan? Tidak ada ikatan, bahkan mereka diundang atau diminta RFQ juga belum tentu ya. Iya. Nah, jadi gimana kita tahu bahwa harga yang diberikan, informasi harga yang diberikan oleh mereka itu ya mendekati lah realitasnya.
Saya boleh ini Pak, ada contoh kasus sebelum ini saya Ya, silakan. ada pembelian Boss Rexroth, kemudian saya cari ke PT Boss Rexroth Indonesia Pak. Kemudian saya mendapatkan harga dari PT Boss Rexroth Indonesia selaku prinsipal Boss Rexroth di Indonesia. Kebetulan untuk part tersebut sebelumnya kita pernah beli, cuman kami tidak bisa menggunakan referensi harganya karena sudah lebih dari 2 tahun Pak. Ya. Nah di situ saya review kembali apakah sesuai dengan eskalasi, setelah saya hitung dengan eskalasi, apakah harga yang mereka tawarkan itu jauh dari harga perhitungan eskalasi saya. Apabila terlampau jauh, saya juga melakukan negosiasi, Pak. Seperti itu. Ya, tapi negosiasi kan tapi tidak mengikat kan? Tidak mengikat. Jadi unofficial negotiation seperti itu, Pak. Saya juga memberikan data bahwa saya pernah beli ke Boss Rexroth tahun sekian, harganya sekian, seperti itu, Pak. Biasanya mereka akan menurunkan harga yang reasonable, Pak. Kemudian biasanya juga mereka memberikan pendapat kenapa harga mereka naik. Karena mungkin mata uang asing menguat. Kemudian kalau kemarin alasannya juga karena perang, Pak, Ukraina dan Rusia seperti itu, jadi harga mereka cenderung naik seperti itu. Oh, ini baru-baru ini ya kasusnya? Iya, baru setelah perang satu Ukraina. minggu yang lalu. Dari negara mana, Mbak? Jerman, Pak. Oh, Jerman jauh kok dari Ukraina. Iya. Tapi harga udah naik, Pak Mulyono. Oh, gasnya ya? Raw materialnya, Pak. Mereka bilang raw material. Iya, gasnya. Ya, ini sekedar ini aja, sekedar informasi ya. Iya. Jadi ya istri saya biasa lah nonton YouTube itu ya, YouTuber orang Indonesia yang ada di Eropa gitu ya. Itu tarif listrik, Pak, di sana katanya, kata mereka ya. Tadinya misalnya bulanan satu rumah gitu ya, rekeningnya biasanya 3 juta katakanlah kalau dirupiahkan. Sekarang dengan pemakaian yang hampir sama lah gitu, itu menjadi 7 juta, Pak. Naik 2 kali lipat lebih. Iya, gasnya dari Rusia. Ya. Dan itu bukan hanya ke listrik ya, tapi juga mungkin tadi yang Bu Rahma bilang ya, ke biaya produksi peralatan juga ya. Bahan bakar ya naik semua. Bahan bakar naik ya. Naik, kemudian bahan-bahan baku juga, baku ya, terutama yang diimpor ya naik juga. Iya. Ya, masuk minyak goreng naik juga ya. Jadi kalau menurut Bu Sri Mulyani, Pak, walaupun jauh di sana, nanti ke Eropa, pada akhirnya nanti akan masuk ke Indonesia juga apanya efeknya itu. Iya, kan udah diwanti-wanti kan. Mendunia itu. Ya, makanya siap-siap saja nanti kita kekurangan uang pensiun ini. Oke, ini mohon maaf agak menyimpang sedikit ya. Iya Pak. Ya karena Bu Rahma memicu tadi harganya naik. Ngomong perang sih Bu Rahma. Oke, dari saya cukup. Pak Mulyono silakan. Terima kasih Pak Kartawan. Bu Rahma. Bu Rahma ngitung HPS hanya untuk spare part aja, apa jasa juga, apa servis juga? Ya, ada untuk servis, Pak. Untuk servis biasanya yang saya hitung itu adalah servis yang masuk ke kategori ini, Pak, repair di Maximo. Jadi barang repair, nggak hanya modifikasi enggak ya, repair? Ya, repair juga, Pak. Jadi barang tersebut keluar dari site harus melalui warehouse ya, Pak ya. Jadi untuk repairnya katakanlah ada di workshop pemasok, maka kami keluarkan tersebut melalui warehouse, kemudian nanti setelah dilakukan repair, akan dikirimkan kembali untuk dipasang, itu juga pemasukannya melalui warehouse seperti itu, Pak. Jadi harus melalui Maximo dan memiliki item code, itu biasanya saya hitung HPS-nya, Pak. Selain itu enggak ya? Pokoknya hanya yang repair aja? Iya, repair, rewinding, recondition. Ya repair, rewinding ya sama ya repair kan. Iya. Macam kategori repair gitu loh. Nah, maksud saya gini,
bagaimana menghitung HPS untuk repair gitu? Kan beda dengan HPS untuk apa? Untuk part gitu baru kan beda kan? Iya. Saya kembalikan lagi Pak ke IAP. Di situ sudah tertera untuk acuannya. Apabila contoh Pak, mungkin yang di repair seperti tadi yang saya contohkan adalah Bostex Road. Saya ke prinsipal terlebih dahulu untuk menanyakan apakah mereka bisa melakukan repair tersebut. Jadi saya untuk acuan perhitungannya saya kembalikan lagi sesuai dengan urutan di IAP. Kemudian akan saya masukkan ke formula ini Pak. Kebetulan perhitungannya sama dengan spare part Pak. Ya, kalau spare part kan ada VIT. Kalau repair bukannya ada ini, ada kena PPH. Iya, terkena PPH, cuma untuk HPS kami tidak diperkenankan untuk memperhitungkan PPH dan kontingensi atau kemungkinan-kemungkinan Pak. Oh, jadi nanti di reimburse gitu ya? Apa itu balik ya? Nanti Nantinya. untuk PPH akan dipotong dari nilai total PO-nya Pak. Ya. Pada saat sudah PO. Ya, jadi akan dibalikan lagi kan itunya. Jadi dihitung kembali karena itu kalau VIT kan memang fix ya. Iya Pak. Oke. Terus kalau umpamanya repair ya. Kalau harga repair lebih mahal daripada baru gimana? Akan saya informasikan karena nggak tahu, bisa tahu nggak gitu? Kebetulan untuk request repair atau beli baru itu datangnya dari user Pak, kemudian disebut oleh Bu Rus Arya selaku purchase owner. Tugas saya apabila sudah mendapatkan dokumen untuk repair, maka saya akan cari harga untuk repairnya saja Pak. Oh, jadi HPS-nya nggak menghitungin itu juga. Kalau umpamanya nggak memperkirakan baru gitu nggak? Enggak Pak. Jadi apabila untuk repair, saya akan mencarinya untuk repair saja seperti gitu. Ya, jadi nggak pernah. Apabila dibutuhkan, biasanya itu seperti itu case by case Pak Mulyono. Jadi apabila dirasa dibutuhkan oleh PLN, maka kami akan melakukannya juga Pak, mengcompare antara harga repair dan juga harga beli baru seperti itu. Pernah nggak PLN minta gitu? Sering. Selama saya di owner estimator belum pernah Pak. Oh, belum pernah ya. Ya, karena biasanya di repair pun setahu saya di term of reference atau KAK-nya sudah jelas Pak yang akan di repair seperti apa. Biasanya bukan major ini Pak, bukan major repair. Bukan major komponen. Ya, bukan major komponen. Iya. Nah, kalau kasusnya rewinding ya, kadang-kadang repair itu kan nggak bisa ada di Indonesia. Iya Pak. Kan mesti dibawa keluar dulu. Iya. Nah, terus kalau bawa keluar kan biayanya jadi nambah lagi. Itunya biaya ini pengapalan bolak-balik gitu. Nah, ngitung HPS-nya gimana tuh? Saya kembalikan ke IAP Pak. Contoh yang sebelum ini saya ada untuk ABB Pak, untuk repair rekondisi DSU motor di Jeti. Untuk SU? ABB, ya, untuk SU. Ship unloader? Ya, ship unloader Pak. Itu ABB ya? ABB? Ya, melalui perusahaan ABB. Maka saya kembalikan lagi sesuai dengan IAP. Saya menghubungi ABB PT ABB Sakti. ABB Sakti, ya ABB Sakti. Ya, biasanya kalau langsung ke prinsipal seperti itu mereka juga
memberikan pertimbangan kepada kami juga Pak untuk melakukan repair dengan skop seperti ini harganya sekian seperti itu Pak. Jadi itu kami gunakan untuk pertimbangan perhitungan HPS. Ya, soalnya kan kadang-kadang ada yang repair nggak bisa di dalam negeri, harus luar negeri. Jadi mesti ada bea cukai, biaya masuknya mesti masuk keluar kan ininya. Ya, kebetulan untuk kami harus DDP Pak, Delivery Duty Paid, karena kami tidak mempunyai forwarder. Jadi penawaran yang saya minta untuk referensi budget itu biasanya saya minta dalam bentuk delivery terms-nya DDP Pak. Karena kami tidak bisa CIF atau FOB karena kami tidak ada kontrak dengan forwarder Pak. Jadi maksudnya itu KPJP hanya bisa beli lokal lah ya gitu ya? Iya. Nah, hanya bisa beli lokal, repair maupun apa namanya maupun barang baru gitu ya. Nggak bisa import jadi langsung semua diserap oleh si agennya itu ya. Iya, mostly seperti itu Pak. Karena juga bentuk PO-nya nanti harus IDR rupiah Pak, kemudian pembayarannya juga tempo. IDR. Itu yang kadang jadi kendala kami kalau kami berkontrak ke luar Pak. Nah sekarang itu masalah ini ya apa? Itu kan di dalam ya. Iya. Nah, terus tadi kan Mbak Rahma bilang karena pembayaran juga kan tempo. Iya. Nah, dalam HPS-nya menghitung nggak cost of money-nya? Tidak, Pak. Duh, kok terus kasihan dong mereka. Iya. Kebetulan itu tadi Pak, saya sudah jelaskan di email. Mungkin saya berikan contoh email saya ke supplier ya Pak ya? Nggak usah lah, ya tahu. Jadi pengadaannya nggak pernah bisa beli langsung ya? Iya Pak, belum bisa beli langsung. Bisa maksudnya import langsung nggak bisa gitu ya? Iya. Ini. Kalau masalah ya memang gini Pak. Ya mungkin diskusi aja ya Pak. Ya. Bahkan yang project sekalipun, seperti project pembangkit baru ya, itu karena diminta kontraknya itu harus rupiah. Ya. Beda Pak, dulu waktu di PLN kan misalnya ada loan gitu ya. Loan itu kan bisa import. Mungkin PLN masih bisa lah. Gitu ya. Tapi seperti Indonesia Power, itu kan pakai pembayaran harus rupiah. Nah, tidak boleh pakai uang asing. Kemudian kontraknya juga tidak boleh dengan pihak asing, gitu Pak ya. Jadi harus pihak lokal. Nah akhirnya ya memang risikonya jadi lebih mahal karena kan beli lokal ya. Tadi saya bilang beli lokal itu. Nah itu memang salah satu kelemahan kita lah Pak. Jadi, ya. Tapi mungkin keputusan apa tadi seperti yang diusulkan Pak Mulyono, yang keputusan apakah repair ataupun import ya, import misalnya karena bisa lebih murah, ya import baru. Nah itu ada di mana ya Bu Rahma? Mungkin bukan di Bu Rahma ya, tapi siapa yang memutuskan, PLN kah atau siapa? Kalau memang ada diperlukan seperti itu. Iya, awalnya dari PLN Pak pastinya untuk impor direct langsung dari luar negeri. Ada juga? Kenapa Pak? Ada juga yang diambil alih oleh PLN untuk impor langsung? Mohon maaf, tidak ada Pak, untuk semua spare part pembeliannya melalui ONM Pak, melalui KPJ. Kalau PLN untuk batubara Pak. PLN nanti budgeting aja kan? Iya. Ya, anggaran dan pembayaran Pak di sisi PLN. Misalnya gini ya, ada modifikasi kemudian ada peralatan yang baru gitu ya. Ya. Peralatan baru. Ini sebetulnya tidak tersedia juga di Indonesia, harus impor, gitu ya. Nah, apakah PLN
mengambil alih pembelian, karena ini kan di luar skop yang itu ya, yang non reimbursable. Iya. Apakah diambil alih oleh PLN atau gimana? Atau memang tidak pernah ya? Setahu saya tidak, Pak, tidak pernah. Jadi Hmm. kami tetap istilahnya mencari dari lokal gitu, Pak. Oke, jadi tidak pernah ada barang baru yang tidak tersedia di lokal terpaksa harus impor, nggak pernah ya? Iya, tidak pernah, Pak. Paling agen tunggalnya aja Pak disuruh ngimpor. Kita yang beli di agen tunggal. Ya Ada akhirnya gitu, memang akhirnya prinsipal, iya. akhirnya beli lokal itu, walaupun barangnya impor. Sebetulnya Ini kalau Pak, PLN ngambil alih bisa sebetulnya, karena PLN masih bisa untuk bikin kontrak apa dengan asing ya. Oke, tapi itu di luar kapasitas Bu Rama ya. iya Pak, di Ngobrol aja nih. kapasitas kami. Jangan dimasukin hati loh Bu. Ngobrol aja. Ini Pak adalah salah satu contoh Pak untuk saya mengirimkan email ke pemasok. Kebetulan ini saya draft sendiri karena unofficial, jadi tidak ada diperlukan untuk tanda tangan Pak. Di sini saya sebutkan untuk delivery time-nya, kemudian warranty, kemudian payment terms 30 hari tempo, ya. Kemudian harganya harus dalam IDR dan delivery times-nya DDP KPJB. Kemudian sertifikat yang kami butuhkan saya cantumkan di sini. Seperti itu, Pak. Di sini kan 30 hari ya. Apa transfernya, apa payment-nya? Iya. Kalau lewat dari itu, nggak ada ini penalti. Nggak ada penalti, Pak. Memang ya biasanya supplier yang sudah terbiasa supply di sini sudah mengerti temponya, Maklum. Pak. Sudah Iya. maklum. Sudah maklum. Harap maklum. Tinggal kami ini Pak sebagai yang berkomunikasi dengan pemasok dan juga tim procurement yang malu ya. Jaga hubungan gitu Pak. Ya malu jadi jangan karena nggak bisa nge-commit gitu ya. Iya. Ya mesti bye-bye. Kami juga jaga hubungan Pak, soalnya takutnya seperti yang agen-agen tersebut di Indonesia, apabila mereka sekali kecewa gitu, biasanya mereka alihkan ke pihak ketiga, mereka menunjuk supplier lagi untuk masuk ke sini gitu Pak biasanya. Biasanya gitu. Iya. Males lah ngurusinnya biarin. Kalau ke agen tunggal tunjuk langsung ya? Kalau ke agen tunggal tunjuk langsung Pak. Kalau ke lokal tender. Kalau ke lokal iya Pak tender. Nggak ada yang tunjuk langsung, ada ya? Atau ada sekarang harga batasan harganya? Sesuai dengan IIP bisa dilakukan apabila di bawah 50 juta Pak. Tapi itu sesuai dengan not dari PLN juga. Kemudian untuk emergency Pak Mulyano kami juga penunjukan langsung Pak. Oh, oke. Ya. Oke Pak Iwan silakan, mungkin saya kebanyakan nanya Pak Iwan. Silakan Pak Iwan, silakan. Bu Rahma. Iya Pak. Tadi salah satu poin penting harga itu dari OEM ya. Iya. Jadi kalau dari OEM sudah kita terima aja gitu. Iya Pak. Jadi langsung jadi referensi kita. Iya, seperti itu Pak. Bagaimana kita menjamin bahwa memang harga itu harga yang wajar ya, yang reasonable. Pertama untuk harga dari OEM, ya. Kami harus pastikan terlebih dahulu juga Pak untuk terms yang lain dan juga untuk sertifikat yang kami minta. Setelah itu untuk OEM akan langsung kami masukkan ke formula karena sesuai dengan IEP untuk kedudukan OEM adalah kriteria sequence yang pertama Pak. Seperti itu Pak. Mungkin saya bisa menggunakan acuan dari harga lokal vendor. Apabila lokal vendor harganya lebih mahal daripada OEM, kalau dari pengalaman saya Pak,
biasanya harga lokal vendor memang lebih tinggi dari OEM karena mereka mengambil margin tersendiri, seperti itu Pak. Dan Nah, kemudian maksud saya OEM itu apakah dia betul-betul memberikan jaminan garansi bahwa di harga itu yang kita berikan ke KPJB itu adalah harga yang terbaik gitu. Mungkin ke negara lain, mungkin ke tempat lain bisa berbeda? bisa berbeda Pak. Biasanya mungkin satu perusahaan dengan perusahaan lain mempunyai terms yang berbeda juga ya Pak Iwan ya. Ya. Jadi saya yakin untuk terms yang saya minta terkait dengan delivery, payment, dan lain sebagainya, harga yang mereka tawarkan kepada kami adalah harga yang terbaik. Kemudian untuk OEM atau prinsipal Pak, biasanya kami cantumkan ROK 0% Pak. Jadi untuk ROK di IEP tertulis maksimal 10% Pak. Jadi untuk agen tunggal dan prinsipal atau OEM, kami biasanya ROK-nya 0% Pak. Oke. Karena Tidak kami pernah. harap harga mereka sudah terbaik ya Pak. Tidak pernah dilakukan technical comparison itu. Misalnya pompa dengan kapasitas yang sama, flow-nya sekian, tekanannya sekian, motornya sekian, harga merek ini gitu, harga merek OEM kita ini, nggak pernah dibuat begitu. Kalau untuk komparasi, saya harus melihat lagi di term of reference Pak. Untuk brandnya, biasanya di term of reference sudah dicantumkan brandnya Pak. Apabila memang di term of reference tidak dicantumkan brand atau kita sebut open brand, itu saya mengkomparasi dari beberapa OEM Pak. Tapi kalau biasanya di tempat kami sudah dicantumkan brand existing yang terpasang di power plant Pak. Ya oke. Jadi seperti itu. Tapi saya kira perlu perlu juga apakah jadi pengetahuan ataukah referensi bahwa ya kita perlu pembanding ya, walaupun dia sudah karena kalau OEM terus juga apa yang menjamin itu bahwa itu harga itu wajar secara teknikal, kita kan harus ya mungkin melibatkan orang teknik ya dalam hal ini ya untuk bisa membandingkan. Tapi saya pernah membandingkan harga contoh pompa gitu Pak dari satu brand ke brand lain. Yang pastinya spesifikasinya saya harus approval dulu ke tim teknis ya Pak ya. Betul ya. Bahwa entah dari dimensi atau kapasitasnya masuk, biasanya saya komparasi seperti itu Pak. Ya itu kan bisa saja kecenderungan karena dia sudah merasa bahwa dia menjadi pilihan pertama, tidak mungkin diganggu gugat, tidak mungkin dibandingkan dengan lain, terus dia buat harga untuk KPJB seperti ini, bisa saja ya kan? Iya betul Pak. Jadi harus diberikan pembanding secara teknik maupun kalau perlu PJB itu semacam reverse engineering. Ya, kami buat ke non OEM dengan kualitas yang sama, dengan garansi yang sama, ternyata harganya cuma sekian. Nah itu mereka kejut juga kalau begitu karena begitu dipindahkan ke non OEM dengan itu dia takut kan itu. Ya itu bisa. Betul Pak. Iya Pak. Terus yang satu lagi tadi, Ibu menyebutkan market vendor ya. Iya. Itu marketnya apa? Marketplace maksudnya seperti apa itu? Market price Pak. Jadi kami sebutnya market price atau harga pasar dari vendor Pak. Jadi market price dalam hal ini itu harga yang disampaikan oleh vendor Pak. Oh, harga vendor. Saya nggak tahu, tapi saya dengar ada semacam market price spare part gitu ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu sudah masukkan harga di sana bisa langsung dilihat. Pernah ke situ nggak, Bu? Belum pernah, Pak. Belum ya. Saya hanya tahunya dari Inkindo untuk yang konsultan, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, kemudian yang batu bara. Saya sebelumnya sebenarnya pernah juga mencari, Pak, untuk buku ini ya Pak ya, saya juga pernah dulu tanya sama Pak Kartawan, mohon maaf. Apakah ada yang dijual Pak? Saya sudah mencoba mencari untuk apakah ada buku yang menjual spare part list dan juga acuan harganya, tapi belum ketemu Pak sampai sekarang.
Ya, memang nggak ada kali ya. Oke. Ya memang Oh, sulit sih. Dan juga harganya berubah-berubah, Pak. Iya. Nggak bisa HPS-nya tetap. pernah gagal nggak, Bu? Pernah, Pak. Nah, kenapa gagal? Pernah gagal biasanya setelah lelang itu terjadi over HPS, Pak. Jadi kalau dari tim procurement sudah mengembalikan ke kami untuk overprice, maka kami melakukan revisi seperti itu, Pak. Revisinya berdasarkan apa? Revisinya berdasarkan quotation terakhir, Pak, yang terbaru, mohon maaf. Ibu menjamin bahwa mereka itu overprice itu tidak bekerja sama di luar? Tidak, Pak. Biasanya saya sudah mengetahui untuk kategori vendor list tersebut, Pak. Jadi nggak ada kartel ya, Bu ya. Insya Allah tidak Itu saya ada. takut. Nanti Ya, kayak Bu. minyak goreng lagi, Bu. Hah? Rame-rame. Begitu Ya. HPS-nya dinaikin, mereka masuk gitu. Itu Insya Allah ya, tidak ada, Pak. Jadi biasanya saya evaluasi juga setelah gagal, saya evaluasi kenapa yang kemarin gagal. Biasanya ada 1 atau 2 harga yang timpang seperti itu, Pak. ya, Pernah nggak kejadian harga hasil lelangnya itu jauh di bawah HPS? Kalau jauh, setahu saya belum pernah, Pak. Selama saya di owner estimator. Oh, tapi yang mereka tawarkan deket-deket HPS gitu ya? Ini kalau lelang ya, kalau lelang. 20%, Pak, kemungkinan ya, di bawah 20%. Kalau lebih mahal setengahnya, saya rasa tidak pernah, Pak. Ya. Jadi maksimum 20% di bawah HPS ya? Iya, biasanya kalau sampai di saya dengan alasan owner estimate over, sebenarnya saya juga negosiasi, Pak. Jadi sebelum saya serahkan ke Bursa Arya untuk create revisinya, saya juga negosiasi apakah memang betul, Pak, ini tidak bisa harganya turun sesuai dengan persentase yang diajukan procurement seperti itu. Jadi saya yakinkan juga, Pak. Tapi kan kalau lelang, saya nggak tahu ya di KPJB ada nggak istilah post bidding? Karena Ibu kalau nawar-nawar setelah lelang biasanya nggak boleh itu. Iya, jadi negosiasi ini lebih ke negosiasi unofficial aja, Pak Kartawan. Jadi setelah lelang kita kan open penawaran harga dari supplier, Pak. Ya. Itu biasanya tetap dilakukan negosiasi, Pak, oleh tim kontrak, tim PO ke pemenang yang terendah. Jadi tetap ada negosiasi meskipun harganya sudah di bawah HPS. Oh, itu memang aturannya membolehkan ya? Membolehkan. Mereka nggak protes ya? Tidak, Pak. Karena ada berita acaranya juga, Pak, berita acara negosiasi. Ditandatangani oleh manajer kami dan supplier, Pak. Tapi yang ditawar hanya yang pemenang satu ya? Terendah. Terendah aja, yang terendah saja. Iya. Nggak dilempar ke pemenang kedua gitu? Apabila yang terendah sudah memenuhi semuanya, Pak, termasuk dengan sertifikat, delivery time, kemudian price juga di bawah HPS, itu hanya ke pemenang terendah, Pak. Kecuali ada kasus apabila sertifikatnya tidak sesuai atau delivery time-nya tidak sesuai, itu bisa negosiasi ke pemenang terendah kedua. Gitu. Siapa tahu, walaupun semuanya sama mutunya ya misalnya pemenang terendah yang pertama itu turun katakanlah hanya 5% gitu ya. Yeah. Nah, terus ya kita tawar aja yang pemenang terendah kedua, siapa tahu turunnya 10% gitu. Tidak, Pak. Kalau di swasta biasanya gitu. Peras kalau di swasta. Tidak, Pak. Jadi mulai dari yang harga terendah, lamsam. Kami evaluasinya, penawarannya lamsam, Pak. Oke. Termasuk dan aturan itu kan sudah dituliskan mestinya dalam TOR ya? Iya, dan di IEP juga, Pak. Ya.
Ya kalau di swasta tortor gitu ya, tawar-tawar. Ya kalau swasta sih duit sendiri Pak, suka-suka kita kan. Ya, iya, oke. Terus satu lagi Bu. Dulu pemerintah juga gitu Pak, Nah, Pak Iwan. Seknek itu ya nawar lagi Pak. Dan dia jadi yang pertama kali ditawar itu justru bukan pemenang rendah, pemenang ketiga terendah ya. Nah, terus turun, nanti dia challenge yang terendah kedua, gitu. Nah terakhirnya memang kesempatan untuk terendah ke satu. Jadi jadi dari yang mahal dulu. dari yang mahal dulu. Yang mahal kan lihat, wah ini kesempatan kan, lebih murah dari terendah satu kan. Nah, tapi nanti akhirnya yang terendah satu yang di ini, yang ditawar Genjot. paling akhir. Tinggal mau atau enggak itu. Ya, iya. terus Pak Kartawan, Ya. itu penawaran yang diberikan oleh penawar ketiga besarnya nilainya diketahui oleh penawar ke satu itu paling rendah Ya itu. kan dibuka Pak, kan Dibuka ya. Oke. Sudah dibuka. Ya. Kan udah hasil lelang Pak, udah diumumkan. Enggak, maksudnya permintaan dia turun tadi. Dari, Waktu diturunkan. Nah, waktu di negosiasi turun itu harga turunnya itu diberitahukan kepada Pemenang kedua Pak. Ditantang pemenang kedua. Ini ya, pemenang ketiga turun sekian gitu ya. Gitu. Ya, nanti pemenang kedua kan ngalahin pemenang ketiga ya. Yang udah pasti lebih rendah lagi dari pemenang ke satu kan. Ya. Nah, itu yang terakhir itu yang dikasih tahu ke pemenang ke satu. Ini loh, lihat sih itu udah turun sampai jauh di bawah penawarmu. Kamu mau turun nggak? Nah, enggak, udah seharga ini. Ya, itu seolah-olah proses lelangnya enggak Nah, itu dia. Gitu. Makanya kan Seknek itu dibilangnya singkatan dari senang kali negosiasi. Seknek gitu Pak. Kan sudah diberikan otorisasi untuk tim lelang sebetulnya gitu ya. Ya kita tim lelang, saya kan tim lelangnya, ya kan. Ya nggak bisa apa-apa Pak, ya udah. Tapi terus negara-negara lain protes Pak. Ya. Protes. Akhirnya kan dibubarkan Sekneknya, apa namanya, TPP-BPP-nya. Ya kan, ya memang mungkin secara bidding internasional nggak ada kan begitu Pak? Nggak boleh Pak. Ya paling-paling kalau bidding itu mengacu ke FIDIC, mana kan nggak ada begitu saya dengar. Iya. Tapi itu bagus juga sebetulnya gitu loh. Iya. Bagus buat pembeli. Iya, mungkin bagus buat next bidding ya Pak. Jadi vendornya langsung menawarkan yang terendah gitu ya Pak. Ya, tapi nanti ada konsekuensi jangka panjangnya. Mereka kan rame-rame menaikkan harga juga. karena tahu akan ditawar kan. Iya, yang penting. Makanya sebetulnya kalau pakai e-procurement atau bukan e-procurement ya, e-auction ya, e-auction kan gitu, e-auction. Tapi dibatasi waktu gitu. Lelang itu loh, lelang kayak barang apa? Lelang barang gitu ya, e-auction tapi pakai IT ya. Yang ada palunya. Ya, tapi nanti waktu yang mengakhiri persaingan itu. Ada batas waktunya. Itu pernah di Indonesia Cloud dilakukan Pak, dan hasilnya bagus. Jadi kita bukan pakai procurement biasa ya, bukan pakai tender biasa ya, udah langsung e-auction. PJB juga pernah Pak. Saya kira nggak tahu sekarang masih nggak. Bagus padahal. Saya juga nggak tahu, sekarang masih nggak. Nah, dulu begitu. KPJB belum ya? Belum melakukan itu ya KPJB? Belum Pak, belum pakai e-procurement juga Pak. Belum pakai ya, mestinya sudah. Istilahnya e-proc. E-proc ya. Kalau e-proc itu apa prosesnya ya, tapi kan kalau e-auction itu cuma lelangnya itu aja kan? Harganya. Iya, e-proc diakhiri dengan e-auction Pak. Iya. Oke. Ya, oke. Masih ada pertanyaan Pak Iwan? Saya kira sudah Pak, cukup ya. Pak Mul? Saya cukup lah Pak. Cukup ya. Terima kasih Bu Rahma, udah menarik juga nih diskusinya. Ya, terima kasih Pak Kartawan, Pak Iwan dan Pak Mulyono dan Bu Dika.
Kebetulan Pak Mulyono, Pak Iwan juga pengalaman di procurement. Jadi nyambung. Itu salah satu tadi saya sampaikan bahwa harga OEM itu belum tentu harga terbaik. Masih Ibu cari cara-cara supaya mereka bisa turun. Karena begitu kita percaya kepada mereka terus-terusan, ya biasalah orang kalau begitu seenak-enaknya kan. Iya. Baik, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Rahma. Nanti sebentar saya akan berunding dulu dengan tim asesor ya. Nanti mungkin 5 menit lah, 5 menit ya Bu Rahma ya. Baik, Pak Tatang. Baik, Pak.